Fifth match, last match for today, women single. The technical official. Umpire Maidina Wijayanti. Service judge Adi Jumarianto. Please welcome Tim Garuda, represented by Esther Nurumi Triwardoyo. And please welcome the opponent, Tim Raja Wali, represented by Saifi Rizka Nurhidayah. Ready to play? Baik pemirsa pecinta badminton dimanapun Anda berada, tibalah saatnya tentunya di pertandingan terakhir atau nomor kelima ini dipertandingkan di hari pertama ini dengan skor sementara adalah Raja Wali 2, Garuda 2. Ini tentunya akan menjadi menentukan di mana Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi Saifi Rizka Nurhidayah. Esther adalah tim Garuda, sedangkan Saifi Rizka adalah tim Raja Wali. Ya, ini memang sama-sama pemain muda. Esther 16 tahun, salah satu pemain yang sempat merepotkan Grego ya. Dan juga lawannya Saifi Rizka. Bagaimana menurut Mas di pertandingan kali ini? Ya, saya kira tadi sang kakak Ciko Aura Triwardoyo bisa memenangi laga. Tentu ini sang adik tentu nggak mau kalah dengan sang kakak. Tentu Esther Nurumi Triwardoyo ingin memetik kemenangan sekaligus mengantarkan tim Garuda memenangi laga simulasi di hari pertama ini, sekaligus juga membuktikan bahwa Esther adalah salah satu pemain muda yang penuh harapan yang dimiliki atau yang dibina oleh PPBPSI sekarang ini. Ya, game pertama kali ini Esther unggul dengan 2-0. Inilah adik dari Ciko. Keluar kembali Saifi Rizka. Ya, ini masih sangat muda ya Esther Nurumi. Ya, betul. Di kesempatan jelang Olimpiade dirinya merepotkan Gregorio. Ya. Kemarin tanggal 26 Agustus ya lalu merayakan ulang tahun ke-16 ya. Ya. Seumuran saya. 30 tahun yang lalu. Oh. 3.
Angka pertama untuk Saifi Rizka. Ya. Net yang gagal, netting yang gagal coba dilakukan oleh Esther tadi. Ya. Esther dibina berasal dari klub PB Axis, sementara Saifi Rizka Nur Hidayah berasal dari klub Mutiara Kardinal Bandung. Baik sekali. Ya, kita lihat bagaimana Esther tadi mampu mengecoh 4-1. Memang di tunggal putri Indonesia keluar dari 20 besar dunia. Nah, Grego ada di posisi 21, sedangkan Fitriani 40, Ruseli 42 ya. Ya, Ini cukup banyak pekerjaan rumah di nomor tunggal putri. betul. Ya, betulnya kalau ada ketika tidak ada pandemi, turnamen super 100, 200 gitu sebetulnya sangat cocok, ideal bagi Mereka ya? pemain-pemain Esther sekelas Ya. Esther, Saifi seperti ini. Harapannya bisa menimba ilmu, mengasah kemampuan. Karena tentunya peringkat itu akan bertambah dengan seiring ikuti turnamen ya. Betul. Makanya kita tidak heran pemain-pemain Eropa itu memiliki ranking yang sangat bagus. Karena apa? Mereka mungkin dalam perjalanan sejam sudah menyeberang ke negara lain ya. Berbeda dengan kita untuk mengikuti ke turnamen di internasional berkilo-kilo Ya. yang Dan harus karantina ditempuh. dulu. Betul. Ya, 3-4 pelan tapi pasti. Saifi mencoba untuk mengejar ketertinggalan kali ini hanya 1 poin saja. Keluar. Ya. Drop shot yang tipis keluar lapangan pertandingan, angka menjadi 4-4. Iya, sepertinya Esther sudah membidik tempat yang tepat ya. Namun memang pukulannya shuttlecock tadi jatuh di luar bidang permainan. Ya, sayang sekali kali ini masih cukup berimbang. Slow start tampaknya dari Saifi. Ya. Oh, keluar. Iya. 2 3 angka, kali. betul. 3 poin diraih akibat kesalahan dari Esther. Oh, Iya. 5-5. Iya, terburu-buru tadi Saifi ketika mengembalikan shuttlecock dari Esther. 5-5. Serve akan dilakukan oleh Esther. Oh, masuk, kita lihat. Tidak cermat tadi. Sebuah kontrol lapangan. Ya, masuk jelas sekali. Ya, karena posisi dia membelakangi shuttlecock ya. Ya. Jadi tidak bisa cermat mengamati shuttlecock tadi jatuh di dalam bidang permainan. Betul. 6-5. Ya, sama-sama. Di posisi yang sama, 6-6. Tapi memang sekilas, Mas Broto, saya lihat permainannya hampir sama juga ya. Ini hampir sama juga cara bermainnya. Cukup ulet dalam mengejar dan memiliki pukulan yang cukup lengkap.
baik sekali. Iya. Saifi begitu cerdik ya. Dia melakukan smash ke arah ke kiri. Bidang permainan Esther. Kita lihat bagaimana kedua pemain sangat berkonsentrasi dan cukup ngotot karena ini merupakan partai yang akan menentukan timnya masing-masing. Ya. Apakah Garuda atau Raja Wali akan memenangkan simulasi ini? 7-6. Kejar-mengejar poin di game pertama, nomor terakhir yang dipertandingkan di simulasi hari pertama ini. Oh, keluar kesalahan dilakukan oleh Esther. Iya, ini salah satu karakteristik pemain muda ya. Kerap 4 kali ya, Mas? Iya, kerap melakukan kesalahan sendiri. Oh, ragu-ragu tadi. Terlalu memaksakan untuk mengembalikan dan angka bertambah untuk Esther dengan 7-8. Di tunggal putri bagaimana perkembangannya, Mas Broto, melihat ada Grego, Fitriani, dan Ruseli. Siapa yang masih bisa masuk ke 10 besar mungkin di tunggal putri? Iya, mungkin harapan itu selain Gregoria Mariska Tunjung ya, yang saat ini menjadi pemain terbaik di sektor tunggal putri di Pelatnas Cipayung. Sebenarnya masih ada satu harapan lagi setelah Fitriani istilahnya dikembalikan ke klub terdegradasi tahun ini. Saya ada harapan satu lagi, Putri Kusumawardhani. Putri Kusumawardhani, ya, Putri KW ya? Putri KW atau yang kenal dengan Putri KW, ya. Pemain yang sempat menjadi juara di Spain Master ya. Pemain-pemain ini bisa menjadi salah satu generasi penerus lah di sektor tunggal putri Indonesia. Kita berharap Putri KW makin matang sehingga bisa menjadi pengganti dari Susi, Mia maupun pemain-pemain tunggal putri ternama Indonesia lainnya. Ya. Nama-nama yang Anda sebut itu cukup lama memberikan harum ya di tunggal putri ya. Setelah itu regenerasi terputus. Betul. Setelah Mia memilih berpindah ke Belanda. Setelah itu ya generasi di sektor tunggal putri memang sempat terputus. Ya, 9-9. Ya. Semakin ketat kejar-kejar poin kali ini. Iya. Keluar kita lihat berbalik unggul Esther setelah tadi sempat tertinggal 2 poin, kali ini unggul berbalik 1 poin 10-9. Cukup melelahkan dengan cara bermain dari kedua pemain ini yang memang bermain lob, angkat bola, main netting, dan tentunya diakhiri dengan sebuah smash menyilang. Cukup menguras energi. Oh, kesalahan. Justru banyak poin diraih oleh kesalahan lawan. Iya, padahal posisi dari Esther sebetulnya sangat nyaman ya. Namun sayang memang dorongan kepala raket tadi terlalu kencang sehingga shuttlecock jatuh di luar bidang permainan. Keuntungan bagi Wall. 11-10. Kali ini tampaknya Esther unggul. Dan bagaimana melihat permainan dari dua pemain ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi dari Mas Broto? Ya, mereka pemain-pemain muda dikasih kesempatan bisa menampilkan performa terbaik ya. Memang masih ada beberapa kali kesalahan-kesalahan elementer, tapi inilah salah satu harapan sektor ganda putri yang kita miliki baik di Pelatnas Cipayung maupun yang dimiliki Indonesia. Kita berharap lewat simulasi ini mereka bisa berkembang lebih pesat lagi, dan kita berharap lagi pandemi segera mereda dan mereka bisa tampil di turnamen-turnamen yang sekelas dengan kemampuan mereka. Mungkin bisa diuji coba di turnamen-turnamen kelas level super 200, 300. Harapannya inilah kesempatan untuk mengembangkan diri, menimba pengalaman dan mengasah kemampuan. Kalau pelatih di tunggal putri
Saat ini siapa di pelatnas, Mas? Iya, masih dikuasai oleh Pak Rioni Mayanaki yang sekaligus Kabid Binpres, Ya. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBBPSI di bawah kepemimpinan Pak Agung Firman Sampurna. Ya. Jadi istilahnya Rioni masih merangkap. Ya, masih merangkap ya sementara Ya. ini ya. Betul. Ya. Oh, baik sekali. Iya, Ya. Service over 11-11. 11 betul. all. Iya, jauh ya dari jangkauan dari Esther. Ya. Secara pukulan memang hampir sama, tapi mungkin kematangan dimiliki oleh Saifi ya. Ya, Karena memang unggul usia juga. betul. Beda 3 tahun ya. Ya. Mereka juga ulang tahunnya hampir mirip-mirip nih. Oh iya, beda 2 hari. Iya, berarti dirayakan tanggal 25 aja ya. Betul, jangan. Harus ulang tahun dulu ya. Ini antara tanggal 24 Agustus itu Evi, Ya. dan Esther tanggal 26 Agustus. Ya, patungan lagi. Iya, patungan lagi digelar tanggal 25. 11. Iya, 12-11. Dua pemain muda kita harapkan mampu mengangkat nomor tunggal putri di Indonesia untuk kembali berprestasi. Sudah cukup lama tunggal putri kita tenggelam. Ya, Sedangkan ganda putra berganti-ganti pasangan, ganda campuran juga memberikan medali di Olimpiade dan banyak gelar. Ganda putri sudah juga memecahkan telur. Tunggal putra sudah, kita menunggu tunggal putri. ya. Oh, masuk. Service over. Ya, kembali seperti tadi Anda katakan ya Mas Plotor, berada di belakang Ya, shuttlecock. betul. Lihat nih, jadi Ya. tidak bisa cermat mengamati. Betul. Ya, Tidak bisa tepat untuk melihat apakah shuttlecock keluar atau masuk. ya. 12-12, Esther lakukan serve. Oh, Baik sekali. Ya, Service over. Sebuah smash keras tadi. 13-12. ya. Dan angka kali ini bertambah. 13-12. Ya, smash yang dilontarkan oleh Saifi begitu berwarna ya, tidak hanya mencetar sisi sebelah kanan bidang permainan Esther, namun juga jatuh di sisi sebelah kiri. Oh, Ya. tanggung tadi. 13. Ya, 13-13. Menjadi satu pertandingan yang sangat ketat. Ini siapa yang melakukan banyak kesalahan dia tentunya dirugikan. Ya, Jadi praktis ya Mas Broto, banyak poin didapat akibat lawan melakukan kesalahan. Oh, Iya. betul. ya banyak melakukan kesalahan kali ini Esther. Ya, Esther dipancing ya untuk melakukan kesalahan sendiri ya. Saifi begitu cerdik mendorong ke sisi backhand. Saifi lakukan serve 14-13. Keluar. Ya, 4 kali, Betul. 4 kali kesalahan sendiri dilakukan oleh Esther. ya. Harus lebih hati-hati lagi ya bagi Esther untuk bisa mengarahkan shuttlecock, jangan sampai di bidang-bidang di garis-garis di sisi luar ya. Ini terbaca ya atau didikte permainannya oleh Saifi. Oh, lagi-lagi. Ya, poin diberikan begitu saja untuk lawannya. 16-13. Ya, kali ini kontrol lapangannya cermat. Ya,
Dia berada di depan shuttlecock. Betul. 16-13. Oh, Gagal ya. ya. 30. Ya, sepertinya Esther kehilangan konsentrasi. Konsentrasi, ya. betul. Kehilangan fokus. Tadi sempat bermain begitu rapih. Kali Di awal, ini, iya, banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ya, towel break ini saya kira penting ya untuk bisa menyusun strategi berikutnya. Thank you. Come on, ready? 17-13. Ini cukup jauh, 4 poin. Ya, Dan tentunya untuk menentukan juga siapakah yang akan menjadi pemenang, Garuda ataukah Raja Wali. ya, yang pasti tanggung jawab kedua pemain begitu berat ya, karena mereka menjadi harapan masing-masing tim. Ya, berbeda dengan permainan ketika Esther menghadapi Grego ya. Kali ini Ya. dia banyak melakukan kesalahan sendiri. Betul. 13. Mungkin saat itu kondisinya berbeda ya, karena dia menghadapi pemain putri terbaik Ya. Indonesia, Nothing Tulus. Justru malah permainan lebih berkembang, Lepas. lebih hidup ya. Betul. Kali Kemanapun ini- bola dikejar, saya masih Iya. ingat cukup bagus mainnya. Kali ini jauh Betul. sekali. Tertinggal banyak atau melakukan banyak kesalahan. Oh, mati langkah. Iya, Dan kali ini drop shot yang sangat baik. betul. 30. Teknik memukul dari Saifi tadi, shuttlecock seperti dibacok ya. Ya. Iya nih. Iya, jauh dari jangkauan Esther. Itu sulit ya. Betul. 19-13. 6 poin di game pertama. Oh, keluar. Iya, Tertahan di poin 13. betul. Game point. Dari 7 kesalahan. Iya, dari 13 sama ya. Iya. Dari 13-13, 7 kesalahan. Melaju dengan mudah. Saifi, game point. Oh, baik sekali Saifi. Raja Wali. 21-13. Pemain asal tim Raja Wali unggul di game pertama dengan 21-13. Dan kita akan segera melihat bagaimana pertandingan di game kedua. Mas Broto, apa yang menjadi keunggulan pukulan Saifi sehingga mendominasi di sejak pertengahan game hingga akhir game pertama? Iya, tadi kalau kita melihat pertandingan dari awal ya, sepertinya kedua pemain masih mencari-cari bentuk permainan terbaiknya. Namun begitu posisi udah 13 sama, saya kira permainan Saifi lebih jauh, lebih berkembang dibanding Esther. Esther juga malah setelah itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan elementer dan sangat menguntungkan bagi lawannya. Sebaliknya memang Saifi setelah itu mengontrol pertandingan ini, sementara juga smash-smash kerasnya, variasi serangan juga begitu kaya ya, tidak hanya diarahkan sebelah kiri tapi juga sebelah kanan, dan sepertinya malah Esther sempat kebingungan, kehilangan fokus, dan itu sangat menguntungkan bagi Saifi memenangi laga di game pertama ini. Ya, terlepas dari penampilan tidak terlalu bagus dari Esther, apa masalah Esther di game pertama? Tampak selain hilang fokus tadi, mudah banget melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ya, sepertinya memang seperti itu. Pemain-pemain muda ketika banyak melakukan kesalahan sendiri, kemudian dia merasa merasa kesulitan untuk mencari solusi terbaik untuk agar tidak membuat kesalahan, dan itu sepertinya terjadi pada diri Esther Nurumi Triwardoyo. 20. Atau bahasanya mungkin sulit keluar dari kesalahan yang pernah dia lakukannya. Betul. Ya. Jadi Mas berpikir itu terus Ya. hingga membuat fokus ke depan Betul, hilang. ya sepertinya dia masih kepikiran lah. Ya, tidak bisa move on. Betul, kepikiran dengan kesalahan tadi, dan itu sepertinya malah membebani Second game. Esther hingga tidak bisa bermain lebih bebas lagi ya. Baik, pemirsa, pecinta badminton, kembali kita ke lapangan pertandingan di game kedua di partai terakhir di simulasi hari ini. Oh, keluar lagi. Ya, Ya, sebuah 1. smash keras tadi dari Esther melebar di sisi kanan pertahanan dari Saifi yang tampaknya semakin percaya diri.
Dia bermain cukup aman, bermain safe saja. Kali ini disambar dengan cepat. Service over. 1-1. Ya, ini memang kesulitan. Saya pernah berbicara dengan beberapa atlet putri bahwa di bagian putri bulu tangkis ini pilihannya memang rada sulit karena memang ketika pilihan jadi atlet, jadi artis, jadi model atau ingin melanjutkan sekolah ya. Betul, ya. Ini yang menjadi sulit di bagian putri. Betul. Apalagi mungkin di dunia lain di luar bulu tangkis, sepertinya mencari kesuksesan kok begitu mudahnya ya. Betul. Sementara untuk menjadi juara bulu tangkis mereka setiap hari luar biasa. Ya, sangat susah, sangat sulit, perjalanan harus dilalui begitu beratnya. Ya. Tambah lagi sekarang persaingan di tingkat dunia itu juga makin berat ya. Maka saya melihat bahwa apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dan juga banyak pihak ketika para pejuang olahraga ini kembali dengan membawa medali itu saya rasa sangat-sangat wajar. Betul. Mereka perjuangannya luar biasa. Iya. Kita belum bangun, mereka sudah latihan. Betul. Jangan dilihat ketika mereka menang ya. Betul, tapi bagaimana mereka proses untuk menjadi pemenang itulah. Mereka tentu ada perjuangan, ada air mata, ada keringat dan darah juga di sana. Setuju. Baik, 3-2. Keluar lagi. Kesalahan dilakukan oleh Esther Nurumi. 4-2. Kali ini angka bertambah untuk Saifi. 4-2. Saifi lakukan serve. Kali ini kesalahan. Betul. 3-4. Lakukan smash tadi. Bola menyangkut atau shuttlecock menyangkut di net. Ya. Tadi percaya diri ya bahwa jump smash tadi akan masuk, tapi justru menyangkut. Kesalahan pertama di game kedua ini. Iya. Cantik sekali. Betul, dari strategi ini sekali yang dikembangkan oleh Saifi ya. Mendorong Esther ke sisi belakang, kemudian pengembaliannya tanggung, kemudian dituntaskan dengan smash keras. 5-3. Kali ini Saifi unggul 2 poin saja. Betul. Ya, jauh keluar. 4-5. Saifi kelahiran Banyumas, sedangkan Esther kelahiran Jayapura. Ya, Banyumas tentu masih ingat dengan Tontowi Ahmad. Oh iya, tentu. Banyumas betul. Memang kota-kota di tanah air begitu derasnya ya, mengirim pemain-pemain berbakat untuk dibina di Platnas Cipayung. Kesalahan kali ini. 5-5. Menjadi menarik di game kedua. Ya, sudah mati langkah sebetulnya. Betul, tadi. Esther, tapi shuttlecock menyangkut dan angka untuk Esther 5-5. Ya, 2 kali smash dari Saifi ya. Tertahan di jaring. Garuda 2, Raja Wali 2, ini partai penentu. Iya, keluar. Ya, ragu-ragu tadi. Betul. Ya, fighting spirit dan fokus tampaknya tidak terlihat di diri Esther. Ya, saya kira Esther harusnya bermain lebih aman aja ya. Shuttlecock diarahkan ke bidang permainan dulu. Harapannya dengan begitu kemudian bisa lebih berkembang lagi, karena begitu seringnya membuat kesalahan tentu akan memberikan tekanan yang lagi-lagi. Baru kita bahas. Ya, memang pemain muda
membutuhkan jam terbang dan Betul. memang harus kalah dulu untuk bisa bangkit ya. Ya, Kadang-kadang kekalahan itu membuat kita menjadi terbaik. betul. Kita harus belajar dari para juara. Ya. Kekalahan itu menjadi sebuah vitamin lah. Betul. Untuk bisa bangkit kembali. 7-5 kali ini, 2 poin. Saifi unggul. Ih, Oh, ini dia. ya. Yang ditunggu-tunggu kita Betul. lihat. 6, Berhasil 6-7. Iya, sebetulnya kan bermain bulu tangkis kan prinsipnya jauhkan shuttlecock itu dari jangkauan lawan. Itu mungkin yang diterapkan oleh Esther tadi di Ya. poin ke-6. Oh, Iya. masuk. Betul. Ya, kalau berbicara pemain tunggal putri ini ekspansi pemain Eropa sudah mulai mengganggu ya. Kalau Betul. kita melihat dalam tanda kutip mengganggu untuk Indonesia ya. Iya, saya kira mungkin bukan hanya pemain Eropa, Ya. negara-negara Asia yang lain yang Thailand selama, ya. yang selama ini dianggap tidur. Betul, Malaysia Iya, pun betul. sudah punya jagoan Ya. di tunggal putri. Iya, karena mereka sudah merebut medali emas di SEA Games. Ya, Kisona ketika itu mengalahkan Ruseli Hartawan di final. betul. Iya, Keluar betul. service over, 7-8 8. termasuk Guatemala ya. Iya, Kemarin memiliki betul. pelatih asal Indonesia yang membuat kejutan masuk semifinal. Iya, ada Kevin Gordon. Iya. Heeh. Betapa hebatnya saat ini bulu tangkis bagi negara-negara yang memang baru mungkin menggelutinya. Iya, cuma kita berharap Oh, tangguh. bulu tangkis juga berkembang ya di Afrika ya. Selama ini Afrika masih Ya, iya. betul. Belum terlihat ya. Belum, iya. Kemarin memang ada pemain dari Mesir ya yang bisa tampil di Olimpik. Olimpiade, tapi memang prestasinya masih jauh. Ya. Kalau bulu tangkis ingin dipertandingkan tetap bertahan di Olimpiade, itu tadi bulu tangkis harus bisa menjadi olahraga yang global, Ya. tidak hanya dikuasai di negara-negara Eropa Semua dan negara. dan Asia saja. Iya. Oh, sebuah 10, 7. lucky ball. Iya, permainan Saifi sepertinya hidup ya. Ya. Setiap pukulannya menghasilkan angka. Betul. Termasuk kali ini pun shuttlecock merangkak di jaring dan jatuh di bidang permainan Esther. Karena saya rasa Saifi melihat situasi dan bermain cukup aman saja Betul, sebetulnya iya. untuk menunggu kesalahan lawan dan melakukan serangan. Jadi prinsipnya bermain sederhana aja. Iya. Ya, ada lagi 11-7 ya ini mungkin saya lihat 50% poin dari Saifi, iya. akibat kesalahan lawan ya. Iya. Saya kira memang Esther kali ini bermain terbebani ya, tidak bisa lepas. Banyak kesalahan demi kesalahan yang dilakukan dia. Iya. 11-7 dan sempat memutar-mutarkan raketnya kesal Ya, sendiri ya. Betul. Itu salah satu bentuk gestur atau betapa kesalnya ya dari seorang Esther. Iya. 20 seconds. Saat ini memang Cina Taipei ya nomor 1 di tunggal putri. Dia masih ada Tai Su Ying Ya, ya. betul. Kemudian Kemudian Jepang ya, di Eropa mungkin Marin ya. ya. Tapi kalau lihat hasil kemarin di Olimpiade Tokyo, setelah Chen Yufei merebut medali emas, saya kira mungkin pemain nomor 1 dunia memilih menjadi Ya. Chen Yufei Ya. ya. Play. Sama pemain India juga sudah Ya. semakin matang ya. Betul, India masih ada Pusarla, Betul. Venkata. Saya kira memang sekarang makin berkembang. Betul. Ya kan? Thailand pun juga sama, ada Ratchanok, Canok. ada Busanan. Ya. Justru tadi Anda katakan negara Asia Tenggara yang biasa tertidur dengan bulu tangkis saat ini sudah bangun. Kita masih tertidur di tunggal putri ini. Betul, harus kita segera berharap ya pemain-pemain muda seperti Esther, Saifi setelah dibina dengan baik oleh pelatih yang terbaik yang dimiliki Indonesia, mereka Setuju. bisa berkembang. Ya, Oh, betul. satu pukulan yang keluar tadi. Ya, seperti kehilangan fokus ya dari Esther. Padahal dari lihat sisi teknik maupun kualitas pukulan yang dimiliki sebenarnya menjanjikan ya. Ya. 13-7.
Oh, kesalahan kali ini dilakukan oleh Ya. Saifi. 13. Ya, ini PR ya untuk konsistensi ya. Pemain muda mungkin Betul, tidak bisa menyalahkan pemain muda karena mereka memang harus banyak jam terbang ya. betul. Kalah akan semakin kuat dan mereka akan menjadi lebih tough untuk menjadi pemain di peringkat atas. Ya, 13-8. Oh, ya inilah permainan ya, yang harus dikembangkan oleh Esther ya. betul, Cukup mengembalikan shuttlecock masuk ke bidang permainan lawan, itu sudah cukup ini. betul sekali. Iya. Sangat baik sekali. Kali ini set play yang coba dilakukan, cara bermain yang sangat baik. Harus dilakukan seperti ini untuk bisa kembali mendikte permainan lawan dari Esther. Ya, apalagi kan? tambah kesalahan kali ini dilakukan oleh Didapat oleh Esther. 10-13. Nah, kita berharap bahwa Indonesia segera menemukan herd immunity sehingga sebelas 13. Ya, apakah menjadi era kebangkitan dari Esther? Main santai, main aman, dan dengan netting yang sangat bagus tadi berhasil memancing kesalahan dari Saifi. Ya, 5 angka didapat oleh Esther. Dari 7-13 sekarang udah Ya. Dua. Pertandingan terakhir di hari ini, di hari pertama. Dan esok tentunya akan ada simulasi hari kedua yang juga akan mempertandingkan 5 nomor yang dihadirkan. Ya, berangkat tanggal 20-21 ya. 21. Ya, Oh, kali ini ya. ya kali ini memutus 5 poin beruntun. Ya, 30. Serve Saifi 15-13. Keluar. ya. Sayang ya. Iya. Betul, ya. 30. Tadi kita melihat bahwa apakah kebangkitan akan diberikan oleh Esther, justru kali ini 3 kesalahan setelah angka sama 13-13. Iya, setelah tertinggal 7-13 Ya. bisa mendapatkan 6 angka berturut-turut. Sekarang justru malah kembali membuat kesalahan demi kesalahan. Wow. Rally yang sangat panjang. Iya. Wow, drop shot yang sangat mahal dari Saifi Nurhidayah. 17-13. Iya, dia begitu cerdik ya. Dia mengira tadi Esther akan mengira smash-nya kan atau drop shot-nya di sisi depan kanan ya. Namun begitu cerdik dia ditempatkan di sisi kiri. Ini
pertandingan yang menguras stamina. Betul. Dan juga melatih mentalitas mereka ya. Ya. Karena baik Saifi maupun Esther menjadi penentu kemenangan bagi timnya masing-masing. Itu sebuah pengalaman berharga yang sangat luar biasa didapatkan oleh Esther maupun Saifi di pertandingan terakhir ajang simulasi Sudirman Thomas Uber tahun 2021 ini. Ya. Tapi apakah Mas Broto melihat saat ini sudah ada pergerakan ya Mas, ketika teknis lebih dipentingkan daripada daya tahan stamina di bulu tangkis modern ini? Iya, saya kira dua-duanya harus tetap penting ya, karena kita tahu bahwa kalau pemain memiliki stamina dan vitalitas yang menawan, tentu itu akan mendukung permainan di tengah lapangan ya. Sebaliknya, apa artinya pemain memiliki teknik luar biasa, namun tidak didukung oleh fisik dan stamina yang prima juga. Jadi saya kira mungkin dua hal ini tetap bisa berjalan seiringan. Ya. Meskipun kenyataannya pemain-pemain Denmark ini memiliki teknik cukup bagus, hanya saja stamina-nya kurang ya. Ya. Apalagi postur mereka tinggi-tinggi semua. Betul. Oh. Wow. Kita lihat satu netting yang gagal. Iya. Sangat disesali ya apa yang dilakukan oleh Saifi ya. Terkuras stamina ini Mas. Betul, padahal dia istilahnya tinggal nyaman menaruh shuttlecock nyebrang ke bidang permainan lawan pun cukup, tidak terlalu tipis pun ya. Betul. Iya. Dia mengatur tapi dia tidak bisa mengakhirinya dengan sempurna. Iya. Ya, tampak raut kekecewaan dari Saifi. Iya. Seandainya dia tadi lebih nyaman lagi, tidak harus setipis mungkin dengan jaring. Tentu memang inilah menjadi ajang pemain-pemain muda untuk bisa mereguk pengalaman ya. Atau mungkin dialihkan ke kiri ya. Kita berbicara lebih gampang ya. Tapi mungkin gantiannya silahkan, kita dikasih raket silahkan main. Terima kasih. Angkat tangan. 15-17. Sayang sekali. Betul. Keluar setelah tadi 1 poin yang sangat mahal diperoleh. Esther kali ini membuang begitu saja. 18-15 kali ini Saifi unggul 3 poin di game kedua. Wow. Lagi-lagi kesalahan. Iya. Netting yang gagal. Mencoba untuk bermainnya tadi, Esther kembali gagal. 19-15 kali ini. Ya, Esther melihat posisi Saifi ada di sisi belakang ya. Jadi dia ingin menempatkan drop shot, namun sayang memang shuttlecock tadi tertahan di jaring. Kali ini dibalas dengan sebuah drop shot yang sangat tajam. Iya. Masih memiliki kualitas serangan yang ciamik ditampilkan oleh Esther Nurumi Triwardoyo. Angka bertambah pemirsa 16-19. Ya, makin menarik di angka-angka krusial ini. Wow, kita lihat satu drop shot maksudnya menyangkut di net. 17-19. Iya, makin menarik, makin menegangkan duel antara Esther melawan Saifi ini. Serve dilakukan oleh Esther. 2 poin saja di game kedua di nomor terakhir yang dipertandingkan di hari ini.
Wow, what a game. Kita lihat bagaimana dua pemain ini memberikan yang terbaik. Dan hanya satu lagi perbedaan, 18-19. Masih ada peluang bagi Esther untuk bisa bangkit di game kedua ini. Iya, satu angka yang sangat krusial, sangat menentukan baik langkah Esther secara pribadi, juga langkah tim Garuda yang dia bela. Ya, Satu angka ini yang sangat menentukan. Ini masalahnya bukan hanya pribadi, ini tim. Betul. Ini yang harus memang menjadi satu simulasi yang memang akan terjadi nanti di pertandingan sesungguhnya. Iya, ini sebuah latihan yang sangat penting ya bagi para pemain. Ya, tampaknya memang masih up and down ya, tidak konsisten. Betul. Kalau seperti konsisten bermain, Esther memiliki pukulan cukup bagus, netting bagus, smash juga keras. Betul. Ya, semoga saja kita lihat ada perubahan. Ya. Jangan membuang momentum kembali. Betul. Dan banyak cara untuk bernafas. Ya. Banyak sepatu cara. Pun dilepas. Kalau perlu talinya dilepas semuanya. Ya. Ya. Oke. Ya. Tampaknya betul. Wasit pun tidak bisa dibohongi. Ya, ya. Jangan melakukan. Betul sekali. 18-19. Ya, tapi ini partai penentuan. Ya, betul. 18-19. Esther lakukan serve. Oh, 19-19. Ya, kali ini menarik sekali di game kedua. Iya. Kesempatan besar bagi Esther untuk bisa memaksa pertandingan menuju ke rubber game. Iya, kita lihat. Betul. Game point. Iya. Game point bagi Esther. Iya, momentum ini didapat oleh Esther ya. Tadi sempat tertinggal, namun dengan usaha kerasnya hingga dia saat ini unggul 20-19. Kita tunggu satu angka berikutnya. Ya, game point. Oh, 20-20. Iya. Ya, kita lihat ini justru menjadi pertandingan yang menentukan, seru dan ketat. Iya. Bukan hanya soal teknik, Ya. stamina, namun bagaimana soal mengelola tekanan mental, Ya. ketegangan itulah yang menjadi penentu siapa yang menjadi pemenang di partai ini. 20-20. Atau Saifi. Ya. Saifi serve. Oh, dilepas begitu saja dan bola masuk. Iya, memang jatuh di pojok ya, jauh dari jangkauan Esther. Lihat. Iya. Match point kali ini. Iya. Untuk Saifi. Iya. 21-20. Sekaligus champion point bagi tim Raja Wali. Betul. Champions point untuk Raja Wali. Oh, keluar. 21-21. Iya. Ya. Saifi ingin menempatkan satu kok di setipis mungkin dia ke garis. Betul. Iya. Ketegangan ada di PBSI Cipayung saat ini, termasuk Anda semua di rumah yang sedang menyaksikan. Justru di luar dugaan partai terakhir ini menjadi partai yang sangat menarik. Iya. 21-21. Esther akan lakukan serve. Wow, satu permainan yang sangat baik.
22-21 berbalik unggul. Game point kembali untuk Esther Nurumi. Iya, sebuah pertandingan sangat menarik ya. Menguras ketegangan, menguras stamina, menguras mental. What a game. Permainan yang sangat menarik. Sebuah simulasi yang dilakukan dimaksimalkan oleh para pemain jelang Sudirman Cup Thomas Uber Cup 2021. Hari pertama tentunya. Besok kembali akan hadir di simulasi hari kedua. Kali ini Garuda 2, Raja Wali 2. Pertandingan sangat menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang. Raja Wali kah ataukah Garuda? Esther, game point. Inilah kita lihat bagaimana pertandingan yang sesungguhnya dari kedua pemain yang jatuh bangun memberikan segalanya di malam hari ini. Inilah pertandingan simulasi sesungguhnya ya. Ya. Saya rasa semua puas. Betul, siapapun yang menang. Ya. Saya kira pecinta bulu tangkis, para insan bulu tangkis, para penggemar, para badminton lover tentu puas melihat pertandingan simulasi di hari pertama yang memanggungkan partai kelima Esther Nurumi Triwardoyo melawan Saifi Rizka Nurhidayah. Iya, kita lihat memang sudah kelelahan ya. Betul. Kedua pemain ini. Iya, tinggal mereka kalau ngotot, nekat itulah menjadi kunci pemenang antara Esther dan Saifi kali ini. 22-22, Saifi akan lakukan serve. Baik sekali sebuah drop shot yang tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Menyangkut di net. Masih kembali game point. Yang keempat untuk Esther Nurumi. Keluar. Oh, sulit dipercaya kembali kita lihat. Ya, dalam tayan ulang. Ya, tipis ya. Betul. Tipis sekali, betul. Iya. Mungkin kalau seandainya ada challenge ya. Ya. Mungkin saya yakin Esther akan meminta challenge tadi. Iya, betul. 23-23. Duh. Wow. Kali ini satu rally panjang dan kita lihat sebuah penempatan shuttlecock yang menyulitkan bagi Esther. Match point kali ini untuk Saifi. Iya, betul. Inilah angka yang sangat menentukan. 24-23 di game kedua. Keluar dan kita lihat pengamatan lapangan yang sangat baik. Terlalu deras tadi pengembalian dilakukan oleh Esther sehingga membuat pertandingan dimenangkan oleh Saifi Nurhidayah dengan 21-13, 25-23. Sekaligus tentunya membuat tim Raja Wali mampu mengalahkan tim Garuda dalam simulasi hari pertama jelang Sudirman Cup Thomas dan Uber Cup 2021 dengan skor akhir adalah 3-2 untuk kemenangan tim Raja Wali. Mas Broto, bagaimana komentar Anda melihat secara keseluruhan dan juga pertandingan terakhir yang kita saksikan ini? Iya, bicara tentang pertandingan terakhir tentu kita sangat puas ya. Sudah disuguhi sebuah pertarungan yang sangat apik, sangat menentukan. Inilah yang ditampilkan oleh Esther Nurumi Triwardoyo
Adapun Saifi, kali ini memang Saifi bermain lebih beruntung mungkin ya sebutannya ya, hingga bisa memenangi laga dan membuktikan bahwa tim dari Raja Wali menjadi pemenang simulasi di hari pertama ini. Meskipun begitu hasilnya, kita tetap harus memberikan apresiasi kepada Esther yang sudah bermain habis-habisan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Oh, nanti habis ini belum closing kan langsung penyerahan dulu kan ya Pak Indra? Oh, enggak, after ini. Saya capek banget. Saya ngomongin aja capek. Panggilannya Saifi kan? Ya, kita lihat bagaimana hasil pertandingan di hari pertama simulasi jelang Sudirman Cup Thomas Uber Cup 2021, di mana hasilnya adalah untuk kemenangan tim Raja Wali dengan skor 3-2. Di mana kita melihat pertandingan terakhir di tunggal putri sangat menghibur, di mana Saifi mampu mengalahkan Esther Nurumi dengan 21-13, 25-23. Dan demikian maka Raja Wali mampu mengalahkan Garuda dengan skor besar 3-2. Baik, dan di sebelah saya sudah hadir pemain yang membuat kita deg-degan tadi ya. Ini seperti sebuah pertandingan yang sesungguhnya. Selamat ya, Saifi. Apa kunci kemenangan Saifi tadi melihat sempat melakukan banyak kesalahan, terpancing permainan Esther, tapi mampu bangkit? Ya tadi saya sempat hilang fokus kan, terus habis itu saya kayak tahan-tahanin dulu dia, soalnya dia kan kuat juga, nggak gampang dimatiin. Terus juga udah tahu kelemahan kelebihan dia, sering bertanding kalau di latihan sih. Oke, udah sering ketemu, yang menang seringnya siapa? Kayak menang kalah gitu sih. Oh, menang kalah. Ya. Oke, Mas Broto? Bisa cerita nggak bagaimana tegangnya ketika kamu tadi unggul ya, kemudian disamakan sampai terjadi setting. Gimana Saifi? Tegangnya seperti apa? Kami aja berdua di luar lapangan sangat menegangkan itu partai itu. Gimana? Saya sampai berdiri loh. Tegang banget sih, cuma ya saya tadi ya harus bisa ngatasin sih, soalnya juga kan dia juga malah banyak mati-mati sendiri gitu sih. Ya, kalau Saifi melihat ke depannya apa target dari Saifi untuk Saifi sendiri dan juga untuk timnas? Pertama kayak bisa ngalahin di semua tunggal putih sini dulu sih, terus ya bisa masuk ranking 100 besar dulu. Oke. Di senior. Amin, didoain. Semoga sukses terus, yang penting sehat dan terus berusaha ya. Baik, pemirsa pecinta badminton, itulah perbincangan kami dengan Saifi yang baru saja mengalahkan lawannya Esther dengan pertandingan yang sangat menegangkan dan menghibur, dan membuat timnya Raja Wali berhasil mengalahkan Garuda dengan skor 3-2. Jangan kemana-mana, kita akan melihat dulu bagaimana kita masih menunggu, kita akan melihat bagaimana penyerahan hadiah di hari ini. Nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak mukanya? Ayo ngobrol aja berarti ya? Oh, nggak kelihatan kan mukanya? Enggak. Ya, kita baru melihat bagaimana 5 pertandingan yang sudah berakhir di hari ini, tentunya dalam pertandingan pertama atau hari pertama dalam simulasi jelang Sudirman Cup Thomas Uber Cup 2021. Mas Broto, secara keseluruhan melihat 5 pertandingan, apakah ada plus minus atau masukan yang bisa Anda berikan untuk simulasi ini? Yang pasti hari ini
sebagai penikmat bulu tangkis, penikmat bulu tangkis dong. Kita bisa mendapatkan hiburan yang luar biasa. Ya. Tidak hanya pertandingan, tapi juga ada ketegangan, ya. Ada usaha-usaha yang sangat pantang menyerah. Ya. Itulah mungkin yang ditampilkan pemain-pemain yang tampil di ajang simulasi kali ini. Bukan soal kalah menangnya, tapi mereka belajar bagaimana bermain menjadi andalan timnya masing-masing. Karena ke depan mereka juga akan mengalami hal yang sama. Namun kali ini akan membela nama merah putih ketika akan berlangsung perebutan Piala Sudirman di Finlandia, kemudian lanjut ke perebutan Piala Thomas dan Uber di Aarhus di Denmark. Ini mungkin pelajaran penting yang didapat oleh para pemain. Kita tidak bicara tentang kalah atau menang, tapi bagaimana usaha mereka, effort mereka di tengah lapangan, itu mungkin yang menjadi titik utama yang bisa saya sampaikan di acara kali ini. Ya, meskipun banyak pemain-pemain yang tidak tampil dengan pasangan sesungguhnya di nomor ganda, tapi ketika bermain dengan pasangan lain pun mereka tampak ngotot dan memang sampai tetes keringat terakhir mereka berjuang ya. Iya, saya kira itu nilai positif ya. Kita paling tidak masih malah memiliki gambaran ternyata memang pemain-pemain Indonesia mungkin terutama di sektor ganda memiliki formasi yang begitu kaya, begitu banyak. Pemain-pemain yang bukan pasangan utamanya ternyata ketika diduetkan di tengah lapangan juga bisa menampilkan performa yang terbaik dan menjanjikan dan begitu merangsang ya dari sisi permainan. Ya. Kalau untuk besok juga masih ada 5 pertandingan yang akan dipertandingkan. Apakah memang itu akan menentukan susunan pemain yang akan diturunkan oleh pelatih di pertandingan yang kita tahu kita satu grup dengan negara-negara yang tidak mudah ya? Ya. Kita bahas dulu Sudirman Cup. Betul. Kita satu grup dengan Denmark, kemudian Russia Olympic Committee dan juga Kanada. Betul. Secara garis besar, seberapa besar Mas Mas Broto melihat kita ada di juara grup? Ya, saya kira kans untuk menjadi juara grup C sangat terbuka ya. Kita hanya mungkin tanpa memandang remeh kekuatan Rusia maupun Kanada. Saya kira di grup C ini fokusnya tinggal bagaimana bisa bermain bagus dan terakhir harus bisa mengalahkan Denmark untuk bisa menjadi juara grup. Karena dengan juara grup tentu di babak perempat final akan bertemu dengan runner up. Ya, tentunya akan lebih mudah. Baik, kita akan menuju ke penyerahan hadiah di petang hari ini. Ladies and gentlemen, welcome to our prize presentation at Sudirman, Thomas and Uber Simulation 2021. Please welcome the runner-up and the winner to the podium. Please welcome the runner-up and the winner to the podium. The presenter for this event, Mr. Alek Tirta as Vice President of PBSI and Mr. Edi Sukarno as Vice Secretary General of PBSI. Ladies and gentlemen, runner-up, Tim Garuda. Player, please take a place for hand bucket and appreciation.
Ladies and gentlemen, big applause for the winner, Tim Raja Wali. Player, please take a place for hand bucket and appreciation. Photo session. Thank you to Mr. Alex Tirta and Mr. Edi Sukarno, and congratulations for the winner. Ya, terima kasih pecinta badminton di seluruh tanah air. Dengan demikian maka berakhir sudah hari pertama simulasi jelang Sudirman Cup, Thomas Uber Cup 2021. Dan tentunya jangan lupa esok hari kami akan hadir di waktu yang sama untuk simulasi hari kedua, di mana jelang Sudirman Cup, Thomas Uber Cup 2021 mulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Mas Broto, happy, sukses terus, sehat terus, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Tio Nugroho undur diri, terima kasih, salam olahraga.